Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mandaku. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan salah satu sahabat saya di Mandua Kuningan, Pak Rudi. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Oke. Pak Nurgi. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Perkenalan dulu Pak Rudi. Oke, nama saya Rudi Hartono. Saya di Mandua. Sebelumnya di Mandua saya mengajar sosiologi. Kebetulan saya sempat jadi pembina Paskibra juga. Mungkin seperti itu aja lah ya. Jadi kenapa sekarang kita mengundang Pak Rudi ya? Jadi alhamdulillah senang dengar kabar Pak Rudi sekarang sudah keterima menjadi ASN di SMA Beber ya? Iya, SMA Negeri 1 Beber. SMA Negeri 1 Beber, Masya Allah. Selamat Pak Rudi. Iya. Selamat. Terima kasih. Oke, kita langsung bahas aja ya Pak Rudi ya. Oke, boleh. Oke, profil Pak Rudi dong disampaikan. Oke, kalau saya mungkin dari pendidikan ya. Boleh. Pendidikan dulu waktu tingkat dasar saya di MI Azakaria Sinambarang, lanjut ke SMP Negeri 1 Jalaksana, masih satu kecamatan, lalu SMA juga sama SMA Negeri 1 Jalaksana. Saat kuliah perguruan tinggi saya ke Bandung, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu jurusannya pendidikan sosiologi seperti itu. UPI, alumni UPI. Alumni UPI. Luar biasa. IKIP Bandung kalau dulu. Keguruan ya di UPI itu ya? Keguruan. Sama kayak ini kampus saya UNY. Oh iya juga. betul. Sekalian Ya. promosi. Ya, tapi satu regional UPI ya. Jawa Barat. Oke, Pak Rudi. Ya. Pengalaman selama menjadi guru di Mandua Kuningan Pak Rudi. Oke, paling salah berkesan. satu momen luar biasa dalam hidup saya ya, maksudnya dalam perjalanan hidup saya bisa berada di antara orang-orang yang sangat luar biasa ya, baik itu sesama guru maupun murid-murid ya, dan juga seluruh sivitas akademika Mandua Kuningan atau biasa kita sebut Mandaku. Ya, itu sangat luar biasa, memberikan banyak pengalaman, banyak pelajaran, banyak ilmu dan lain sebagainya, dan banyak kenangan tentunya ya, kenangan-kenangan manis Kenangan-kenangan yang manis ya. takkan terlupakan kayak gitu. Kalau yang paling berkesan apa Pak Rudi? Yang paling berkesan banyak sebenarnya ya, tapi mungkin ada beberapa. Yang pertama, saya menemukan guru yang luar biasa, sangat berdedikasi dan juga sangat welcome. Jadi pertama kali saya merasa Langsung disambut dengan hangat gitu menjadi ya? keluarga itu adalah guru tersebut. Kayaknya saya tahu deh itu. Siapa namanya? Yang inisial aja inisial. AS juga. Anang Sutisma. AS ya, AS. Iya, AS ya. Ya, itu sangat luar biasa. Jadi ya Sama satu lagi itu guru yang paling bertalenta itu. Yang suaranya. Oh iya, oh itu ada. Itu Inisial siapa itu? Fitri. Oh, Fitri. Cuma nama panjangnya saya lupa. Panjang lah pokoknya. Panjang banget soalnya. Fitri Umairo. Fit Dewi. Saya sih Iya, itu susah. pokoknya lah. Susah. Namanya, tapi itu itu luar biasa pokoknya. Oke, terus selanjutnya momen ya anak-anaknya luar biasa, soleh-soleh. Tidak ada yang bisa dibilang di luar batas gitu kan. Luar biasa. Saya sangat merasa kagum gitu dengan anak-anak di sini, dan juga ya saya sangat dekat gitu dengan anak-anak, terutama anak-anak yang kemarin lulus yang bareng slating dengan saya. Angkatan 2000 berapa tuh? IPS pasti ya? IPS 2 ya. 11 dulu ya semuanya seluruhnya sama berarti ya. Angkatan kelas 10, 11, 12 mereka tidak dipisah. Sama, yaitu 11 IPS 2 itu luar biasa, sangat dekat dengan saya. Dan momen terbaik lagi ketika Paskibra, alhamdulillah waktu itu juara umum, memenangkan 11 piala. Itu merupakan momen yang istimewa juga buat saya. Jadi alhamdulillah banyak kenangan di Mandua ya, seperti itu. Ini saya dengar gosip ya, tapi kayaknya bener sih. Pak Rudi ini katanya punya pengalaman yang menarik waktu sekolah ini, waktu SMA katanya. Waktu SMA sebenarnya berangkatnya dari SMP dulu sih. Oh, dari SMP mulai. SMP dulu saya termasuk yang ngedul kalau bahasa Sunda. Ngedul tuh agak bandel gitu ya. bandel. Tapi lebih tepatnya tuh lebih ke malas sih. Saya bukan malas kayak nggak memperhatikan sekolah kayak gitu waktu itu tuh. Karena mungkin waktu itu saya keranjingan PlayStation. Jadi main PS terus gitu. Game. Karena game gitu.
Jadi saya ke sekolahnya tuh terlupakan waktu itu. Karena saya tuh kalau udah maksimal ke satunya yang lain fokus terlupakan, aja gitu ya. fokus gitu kan. Nah itu satu yang sangat salah, sehingga waktu itu saya saat kenaikan kelas itu yang saya takutkan waktu itu adalah tidak naik kelas. Jadi ketika kenaikan kelas yang saya takutkan itu bukan ranking jelek, enggak, itu udah pasti waktu itu. tapi takut gak naik kelas. Ya karena saya tahu waktu itu saya sangat buruk ya saat SMP. Namun pas SMA alhamdulillah mungkin ya ini anugerah juga gitu ya. Saya membaik gitu. Saya membaik, menemukan teman-teman yang baik. Makanya penting ya nyari teman yang baik. Saya terbawa soleh. Maksudnya ya saya nggak soleh, cuman teman-teman saya itu pada soleh, pada rajin dan sebagainya. Sehingga endingnya itu pas kelas 12 gitu ya. Bahkan kelas 10 juga udah mulai pada kaget sih kelas 11. Karena saya waktu itu dipanggil ke depan bukan karena kenakalan, tapi karena prestasi. Mendapatkan waktu itu juara kelas seperti itu. Lalu pas kelas 12-nya juga saya paralel seperti itu. Mungkin itu sih yang pelajaran dan perjalanan hidup saya. Jadi mungkin pelajarannya buat ya anak-anak di sini gitu kan, anak-anakku, adik-adikku, jangan patah semangat gitu kan. Kalau misalnya kalian merasa saat ini masih belum maksimal dan merasa tidak memiliki semangat gitu kan, tidak memiliki semangat juang, nah itu bisa diubah gitu kan. Perubahan itu ada ketika kita ada kemauan gitu kan, karena Allah juga berfirman kan, tidak akan mengubah suatu kaum tanpa kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Jadi perubahan itu ada di dalam diri kita. Nah itu pelajaran yang paling berharga, karena dengan kita mau berubah maka kita insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu ya. Kayak gitu sih. Sama ini Pak Rudi. Apa? Pengalaman kuliah katanya beasiswa sama ini ya? Oh iya, alhamdulillah. Jalur SNBP kalau sekarang gitu ya? Oh iya betul. Waktu itu saya kuliah, alhamdulillah waktu itu diterima jalurnya, kalau dulu SNMPTN namanya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi waktu itu. Nah saat itu waktu itu lolos. Kebetulan alhamdulillah langsung pilihan waktu itu karena saya suka sosiologi dulu ya, pelajaran yang saya suka, akhirnya saya masuk ke situ dan saya juga dapat beasiswa bidik misi kalau dulu. Kalau sekarang apa ya, KIP mungkin. KIP ya, Kartu Indonesia Pintar mungkin ya, itu jadi waktu itu saya alhamdulillah karena mengetahui juga kemampuan orang tua saya, maksudnya mungkin keteteran kalau misalnya saya reguler, jadi saya mengusulkan untuk bidik misi waktu itu. Seperti itu sih, mungkin itu saat masuk kuliah. Kalau pas kuliah ikut organisasi nggak Pak Rudi? Ikut organisasi, waktu itu saya ikut himpunan pasti, himpunan pendidikan sosiologi, lalu forum silaturahmi mahasiswa Kuningan, dan saya ikut UKM kepenulisan Islam Al-Qalam UPI. Jadi itu Al-Qalam UPI itu ya kalau misalnya kalian nanti ada yang ke UPI juga itu ikutan, karena melatih kalian untuk menulis dan mengundang penulis-penulis bestseller ya, kayak Kang Abik, Habibur Rahman El Siraji, terus Gol Agong ya, terus Andrea Hirata, itu pernah diundang waktu itu ya. Dan ada pengalaman menarik sebenarnya dari situ. Pas waktu organisasi itu. Jadi coba diceritakan Pak. Pengalamannya seperti ini. Jadi waktu itu tuh setelah ada kegiatan kegiatannya menggunakan proyektor, LCD proyektor, Enfocus lah ya itu. Lalu itu hasil pinjam. Kebetulan kami belum punya, organisasi kehulum itu belum punya, jadi pinjam punya milik pribadi. Teman lah, rekannya teman gitu. Nah, setelah itu disimpan tuh di sekretariat, di lemari. Padahal itu waktu itu dikunci lemari besi dikunci. Tapi pas saat mau dikembalikan itu hilang tiba-tiba. Kuncinya rusak nggak itu? Waktu itu seperti yang sudah agak dibobol, tapi sebenarnya masih kayak fine aja sih. Rapi lah ya. Rapi, mereka rapi. Gak tahu itu gimana bisa hilang seperti itu ya. Pokoknya intinya hilang aja. Otomatis kan harus ganti ya Pak. Bener. Iya harus ganti kan. Karena ada duitnya buat ganti? Gak ada. Terus caranya gimana? Pribadi gak ada, organisasi waktu itu juga gak ada gitu kan. Karena memang alokasi dana dari bagian kemahasiswaan itu tidak diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Itu kan
insidental gitu ya, sehingga waktu itu ya kita pasrah gitu kan, serahkan diri aja, kita apa ya udahlah, mungkin ini karena banyak kesalahan dari kita juga gitu kan. Tapi di situ ada yang mencetuskan ide gitu kan. Kebetulan waktu itu saya dengan teman saya kalau nggak salah berdua. Gimana kalau misalnya kita pakai metode sedekah? Karena katanya kalau sedekah itu akan diganti berkali-kali lipat. Waktu itu saya ingat banget waktu itu. Tapi memang ini mungkin apa ya? Kayak seolah-olah kurang baik juga sih, karena kita bersedekah karena ingin menginginkan sesuatu, harusnya secara ikhlas gitu kan. Tapi waktu itu kita gitu kan, akhirnya kita waktu itu mengumpulkan uang yang ada gitu kan, kita kasihkan tuh ke waktu itu, pokoknya yang kira-kira membutuhkan aja. Ya, yang kira-kira membutuhkan kita kasih tuh ke yang seperti anak jalanan dan sebagainya kayak gitu ya. Sehingga setelah itu udah kita kasihkan, kita lupakan. Nah, terus dari sedekah sampai akhirnya kayaknya bakal dapat sesuatu itu ya, dari sedekah itu ya. Nah, itu berapa lama jaraknya? Itu sekitar beberapa bulan lah. Kayaknya sekitar 2 atau 3 bulanan gitu. Kan kita udah lupa tuh kan. Sedekah tadi kita sampai lupa kalau udah ngilangin proyektor. Iya, ya enggak. Kalau itu tetap karena kita harus ganti kan. Harus ganti. Masih ada niat untuk mengganti. Iya, karena kita bilang juga beri kami waktu untuk bisa mengganti proyektor ini gitu kan. Pokoknya kita lagi mengumpulkan seperti itu. Nah, waktu itu ada event dari Telkom atau dari mana lupa saya. Tapi eventnya lombanya itu adalah membuat desain blog. Jadi kita bukan bikin blognya ya, bikin desainnya. Kayak visualnya aja. Visualnya terus layout kayak tampilan dan sebagainya. Ini kita ikut tuh. Dan ternyata pas pengumuman lomba kita juara 3. Juara 3 kita. Nah, ya bangga gitu kan, kami bangga. Saya bersyukur lah. Tapi yang lebih makin bersyukur itu adalah setelah itu hadiahnya adalah 1 buah laptop coba. Wow. Kayaknya nominalnya lebih gede dari ya, seperti itu. Jadi ketika mendapatkan laptop akhirnya kami tuh baru ingat apa ini jawaban dari sedekahnya waktu itu gitu kan. Dan kami yakin karena itu gitu. Dan akhirnya hikmahnya bersedekah gitu kan. Dan akhirnya beneran gitu, si laptop itu kami jual, kami uangkan dulu, baru kami ganti proyektornya. Ganti dalam bentuk uang sih. Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang karena supaya nanti bisa menyesuaikan mau yang seperti apa, apakah ingin mau di-upgrade atau gimana gitu. Tapi dengan seharga laptop yang kecuri gitu kan. Proyektor yang kecuri. Proyektor yang kecuri dengan diberikan ya sedikit lebihan seperti itu. Jadi ya itu hikmah waktu kuliah itu seperti itu. Pengalaman waktu kuliah banyak ya. Ya, alhamdulillah. Ini malah lebih ke pengalaman hidup nih. Karena kan diingat seumur hidup kayaknya. Betul. Akan selalu diingat sih. Itu kayak keren. Kayak benar-benar pengalaman yang sangat berharga, gak akan bisa terbayar gitu. Seperti itu sih. Iya sih. Saya bisa ambil hikmahnya juga sih. Kadang saya juga sedekah tuh suka lupa. Jujur ya emang suka lupa, tapi insya Allah lah. Dengar cerita dari Pak Rudi ini sangat memotivasi saya bersedekah. Oke, Pak Rudi, ini udah lumayan nih pelajaran yang dikasih sama Pak Rudi. Terakhir saya minta ini Pak Rudi, pesan untuk para teman atau murid gitu. Oke, mungkin dari saya pesan buat kalau teman-teman guru mungkin ya semuanya udah luar biasa lah maksudnya. Ya mungkin pesannya mudah-mudahan tetap sehat, amin, semangat, amin. Ya diberikan keberkahan hidup gitu kan, rezeki yang berlimpah, halal dan thoyyib gitu kan. Tuh. Kalau untuk anak-anakku ya, untuk anak-anak Mandaku gitu kan, ya teruslah soleh gitu ya, terus soleh berprestasi dan mau untuk berubah gitu. Ketika misalnya merasa kurang, maka berubahlah. Nah, metodenya dengan cara apa? Tadi saya sebenarnya harus jelasin juga, yaitu bersyukur. Jadi Pak Nurgi, saya pernah mendengar dari Ustadz namanya Nu'man Ali Khan. Nu'man Ali Khan tuh beliau ahli tafsir dari Pakistan tapi tinggalnya di Amerika. Ya. Jadi pernah mengulas Quran surat Ibrahim yang soal
bersyukur gitu ya. Kalau misalnya bersyukur maka akan nikmatnya akan ditambah. Jadi kalau menurut beliau bersyukur itu konsepnya bukan cuman ketika kita mendapatkan suatu nikmat kita mengucapkan rasa syukur. Kayak itu suatu hal bersyukur juga, itu sangat baik juga. Tapi ada yang lebih levelnya lebih tinggi dari itu. Ketika kita bersyukur kita memanfaatkan anugerah yang sudah diberikan. Jadi memanfaatkan itu memaksimalkan. Contoh, kita diberikan kelapangan untuk bisa bersekolah, itu kan suatu nikmat. Nah kita harus syukurnya dengan apa? Kita maksimal sekolahnya, belajar dengan sungguh-sungguh, giat, ikut organisasi untuk menambah wawasan, pengalaman, dan juga rekan dan sebagainya gitu kan. Nah itu adalah bagian dari bersyukur. Jadi bersyukur tuh ketika kita mau untuk memaksimalkan anugerah dan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bersyukur. Kenapa? Contoh ya, kenapa banyak pemain bola, bener nggak? Banyak pemain bola. Yeah. Tapi ada nggak yang pemain bola biasa aja? Ada kan? Banyak pemain bola yang biasa aja. Mungkin karena tidak bersyukur, kurang bersyukur. Maksudnya ketika dia sudah merasa jago, berhenti gitu kan? Jalannya itu udah ada, tapi nggak dimaksimalkan. Itu bersyukur itu harusnya kita selalu memaksimalkan potensi yang ada. Kenapa misalnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 15 tahun bisa konsisten karena selalu bersyukur walaupun bukan seorang muslim gitu kan. Tapi konsep bersyukurnya dipakai yaitu memaksimalkan potensi yang ada, memaksimalkan anugerah yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi muslim gitu kan yang bukan cuman diberikan rahman tapi rohim juga gitu kan, kasih sayang. Betul. Bukan cuma diberi tapi dikasih juga tuh, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya konsep bersyukur tuh penting ya. Jadi buat anak-anakku, kalian punya potensi apa, kalian diberikan anugerah apa, kalian diberikan kesempatan apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian manfaatkan, kalian maksimalkan ya. Supaya apa? Nikmatnya pasti akan ditambah. Nikmatnya pasti akan dilebihkan. Itu janji sih ya, pasti itu ya. Dan itu saya merasakan sih ketika kita maksimal, ya pasti kita mendapatkan sesuatu yang lebih seperti itu. Jadi itu mungkin pesan dari saya, dan jangan dengarkan omongan orang yang kira-kira justru malah menjatuhkan. Jadi kalau mau mendengarkan yang positif-positif aja, yang kritikan membangun. Karena omongan orang itu tidak akan pernah habis ya. Kita belajar dari yang cerita unta gitu kan. Ada dua orang sepasang suami istri gitu kan membawa unta. Ketika untanya dinaikin oleh suami, katanya parah banget, istrinya disuruh jalan. Ketika istrinya yang bawa gitu kan, istrinya parah banget gitu kan, gak menghormati suami, dan suaminya juga suami takut istri kan kayak gitu. Ketika dua-duanya naik, kasihan banget unta dinaikin gak punya peri kehewanan misalnya kayak gitu ya. Ketika dua-duanya gak naik unta, dituntun doang gitu kan. Dasar pasangan bodoh gitu kan, ada kendaraan tapi gak dinaikin. Nah itu kan omongan tuh akan selalu ada gitu. Dari celah apapun kita baik diomongin, apalagi jelek. Makanya kita fokus aja dengan tujuan kita maksimal, yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, baik itu hukum Allah, hukum agama, ataupun hukum berlaku yang ada di negara kita. Seperti itu sih. Nah, mungkin itu aja sih pesan saya. Wow, obrolan yang singkat tapi banyak isinya daging semua ya. Oke, Pak Dodi, terima kasih sudah main ke podcast Mandako. Siap. Oke ya teman-teman. Next kita mau ngundang siapa lagi, coba komen di bawah. Insya Allah kita akan turutin ya undang siapa. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sehat-sehat terus. Iya siap. Sehat-sehat.